Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Mekanika Teknik pertemuan ke-10 ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, semuanya dapat lihat di GCR masing-masing, Ibu sudah menyiapkan link presensi yang harus kalian isi. Seperti biasa, link presensi ini akan Ibu tutup 15 menit setelah pembelajaran dimulai. Jika mengisi presensi lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dianggap tidak hadir. Baik, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai kesetimbangan balok sederhana. Kita juga sudah membahas bagaimana cara menghitung reaksi perletakan pada balok sederhana. Lalu, pada pertemuan pertama juga, kita telah membahas mengenai elemen struktur utama yang di dalamnya ada struktur rangka batang. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Sebelumnya, Ibu akan menyebutkan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menghitung gaya batang pada konstruksi rangka sederhana menggunakan metode kesetimbangan titik buhul dan menganalisis gaya batang pada konstruksi rangka sederhana menggunakan metode kesetimbangan titik buhul. Dengan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah ketika diberikan sebuah gambar konstruksi rangka sederhana, siswa harus mampu menghitung gaya batang pada konstruksi rangka batang sederhana tersebut menggunakan metode titik buhul sesuai dengan langkah yang urut. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan materi yang telah Ibu susun sebelumnya. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai elemen struktur utama yang salah satunya adalah struktur rangka batang. Nah, apakah ada yang masih ingat apa sih struktur rangka batang itu? Coba yang masih ingat boleh dijawab atau tidak raise hand. Saya Bu mau jawab. Ya, silahkan Alma. Rangka batang merupakan suatu konstruksi yang tersusun atas batang-batang yang dihubungkan satu dengan lainnya untuk menahan gaya luar secara bersama-sama. Ya, baik. Bagus, Alma. Di sini Ibu akan melengkapinya ya. Jadi, pengertian dari rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Mengapa harus segitiga? Karena bentuk segitiga ini adalah bentuk yang stabil dan tidak mudah berubah. Struktur rangka batang merupakan kumpulan dari batang-batang yang mana gaya-gaya batang tersebut harus diketahui. Gaya-gaya batang tersebut dapat berupa gaya tarik atau tension force, atau tekan atau compression force. Selanjutnya, di sini ada tipe-tipe rangka batang. Yang pertama, ada konstruksi rangka batang tunggal. Konstruksi rangka batang tunggal ini adalah konstruksi rangka batang di mana setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya mempunyai kedudukan yang setingkat. Konstruksi ini terdiri atas satu kesatuan yang sama.
Nah, selanjutnya ada konstruksi rangka batang ganda. Konstruksi rangka batang ganda itu yaitu konstruksi rangka batang yang setiap batang atau setiap segitiga penyusunnya setingkat kedudukannya. Namun, konstruksi ini terdiri atas dua buah kesatuan konstruksi yang setara. Selanjutnya yang ketiga yaitu konstruksi rangka batang tersusun. Konstruksi rangka batang tersusun ini adalah konstruksi di mana kedudukan batang atau segitiga penyusun konstruksinya ada beda tingkatannya. Bisa dilihat pada gambar di sini bahwa segitiga ABC ini merupakan konstruksi induk. Sedangkan untuk segitiga AED, segitiga EB ini merupakan konstruksi anak. Metode menganalisis gaya batang ini yang akan kita pelajari ada 3 metode. Yang pertama ada kesetimbangan titik buhul, yang kedua kesetimbangan potongan atau Ritter, dan yang ketiga metode grafis yaitu Cremona. Namun, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas metode kesetimbangan titik buhul, dan dua metode lainnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Apa sih titik buhul itu? Titik buhul merupakan suatu titik perkumpulan dua batang atau lebih. Bisa dilihat pada lingkaran merah di sini ada titik C. Titik C ini merupakan titik buhul karena titik C ini perkumpulan antara tiga batang, yaitu batang D1, batang V1, dan batang yang di sebelah kanan ini. Begitu pula dengan titik D. Titik D ini merupakan titik kumpul antara 4 batang. Ini. Nah, pada perhitungan metode titik buhul ini, jika konstruksi konstruksi rangka batang sederhananya memiliki pembebanan dan juga bentuk yang simetris di kedua sisi seperti ini, dapat dilihat bahwa di sini pembebanan di sebelah kirinya 250 kg dan 500 kg, dan di sebelah kanannya pun sama seperti itu, dengan bentuk yang sama pula, maka dapat dihitung hanya dengan sebagian sisinya saja. Bisa dipilih mau di bagian kiri ke tengah atau kanan ke tengah. Jika konstruksi rangka batang sederhananya memiliki pembebanan yang tidak simetris atau bentuk yang tidak simetris, ataupun keduanya, maka harus dihitung secara keseluruhan. Dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Bisa dipilih salah satunya. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan konstruksi gaya batang, konstruksi rangka batang sederhana menggunakan metode titik buhul. Untuk yang pertama, tentu saja membuat perjanjian tanda. Perjanjian tanda ini biasanya dipakai untuk batang tekan memakai notasi negatif dan untuk batang tarik memakai notasi positif. Sedangkan untuk batang yang tidak mengalami tarik atau tekan berarti tidak memiliki beban atau 0 kN. Selanjutnya, namai batang-batang dan titik buhul pada konstruksinya. Nah, seperti ini. Sebelum memulai perhitungan, alangkah baiknya dinamai terlebih dahulu. Di sini titik buhulnya sudah dinamai, ada titik buhul A, E, F, dan D, dan B. Nah, di sini juga ada titik buhul yang belum dinamai, harusnya ini dinamai terlebih dahulu, lalu batang-batangnya juga dinamai, seperti misalkan batang yang ini batang 1, ini batang 2, batang 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, hitung reaksi tumpuan akibat pembebanan yang diberikan. Menghitung reaksi tumpuan ini seperti biasa ya, seperti pada balok sederhana. Lalu dalam perhitungan pada tiap-tiap titik buhul dibuat asumsi awal di mana semua gaya-gaya batang arahnya menjauhi titik buhul pada titik buhul yang kita hitung. Nah, misalkan kita akan menghitung pada titik buhul A. Titik buhul A memiliki dua batang, batang yang miring dan batang yang horizontal. Nah, kedua batang ini kita asumsikan arahnya menjauhi titik buhul atau keluar dari titik buhul. Jangan asumsikan
batang-batang ini ke dalam titik buhul atau masuk ke dalam titik buhul. Selanjutnya, perhitungan dimulai dengan terlebih dahulu menghitung gaya-gaya batang pada titik buhul yang maksimal gaya batangnya hanya 2 gaya batang yang tidak diketahui. Misalkan di sini. Di sini misalkan kita akan memulai perhitungan pada titik buhul F. Pada titik buhul F ini tidak bisa menjadi yang pertama untuk memulai perhitungan karena titik buhul F ini menghubungkan 3 batang yang belum diketahui gayanya. Sedangkan kita hanya bisa maksimal menggunakan titik buhul yang memiliki 2 batang yang belum diketahui gaya-gayanya. Yaitu di sini hanya bisa titik A kalau tidak titik B. Nah, lalu perhitungan dilanjut hingga titik buhul yang paling akhir. Selanjutnya, jika hasil yang diperoleh bernilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik dan juga sebaliknya. Lalu, simpulkan hasil perhitungan gaya-gaya batang dalam tabel. Tidak seperti pada perhitungan balok sederhana yang disimpulkan pada bentuk grafik baik SFD, NFD, ataupun BMD. Pada rangka batang ini, simpulannya dalam bentuk tabel. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, maka Ibu anggap semuanya mengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dan kita akan mengerjakan contoh soalnya secara bersama-sama. Namun sebelumnya, Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk kalian mencari sumber referensi lain mengenai perhitungan struktur rangka batang sederhana menggunakan metode titik buhul ini. Kalian bisa mencarinya di YouTube ataupun mencari contoh-contoh soal di Google. Itu terserah kalian ya. Baik, waktu 30 menit, Ibu mulai dari sekarang. Baik, waktu 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Ibu akan memanggil nama kalian satu persatu untuk mengerjakannya. Kita akan mulai ya. Di sini ada sebuah konstruksi rangka batang sederhana. Konstruksinya simetris bentuk dan juga pembebanannya. Dan juga di sini sudah dinamai setiap titik buhulnya dan juga rangka batangnya. Jadi kalian hanya harus menghitung saja. Baik, untuk yang pertama menghitung reaksi perletakan. Ibu mau coba Faiz untuk mengerjakan reaksi perletakannya. Kalau Muhammad Faiz, Hadir Bu, sebentar ya Bu. ya. Menurut perhitungan saya, RA sama dengan RB yaitu 9 kN. Oke, kita lihat sekarang apakah benar jawaban dari Faiz. Ya, ternyata benar ya. Asik. Reaksi di perletakan A sama dengan reaksi di perletakan B sama dengan 9 kN. Mengapa sama? Karena seperti di gambar tadi bahwa pembebanannya itu simetris. Jadi, reaksi tumpuannya pada titik A maupun titik B sama hasilnya. Selanjutnya, perhitungan di titik buhul A. Ibu ingin Alma yang mengerjakan. Coba Alma, hitung gaya batang di titik buhul A. Baik, Bu. S1 sama dengan 12,5
2,73 kilonewton itu tekan, dan S2 sama dengan 9 kilonewton. Itu yang tarik. Benar nggak, Bu? Kita lihat ya. Iya, ternyata benar. Pada batang 1, beratnya sebesar min 12,73 kilonewton, yaitu batang tekan. Lalu batang 2-nya sebesar 9 kilonewton, yaitu batang tarik. Selanjutnya, perhitungan gaya batang di titik buhul D, Ibu ingin Agnes yang mengerjakan. Silakan Agnes. Hadir, ya Bu. Kalau salah nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Jawab aja sebisanya. Menurut perhitungan saya sih, S4 sama dengan minus 9 kN, itu tekan. Terus S3-nya sama dengan 9 kN, itu yaitu tarik. Oke, kita lihat sama-sama ya. Ya, pintar sekali nih Agnes. Benar ya Makasih, Bu. jawabannya. Ya, Ibu. Ya, selanjutnya perhitungan gaya batang di titik buhul C. Coba Faiz lagi deh. Muhammad Faiz, silakan dihitung. Untuk tekannya minus 4,2 kilonewton dan untuk tariknya 12 kilonewton. Berapa? Maaf, suaranya tadi Ya, kurang jelas. gimana sih Bu? Untuk tekannya minus 4,2 kilonewton dan untuk tariknya 12 kilonewton. Itu buat batang apa tuh? Yang tekan batang berapa? Yang tarik batang berapa? Batang 5 yang tekan, yang tariknya batang 6. Ya, betul ya, Faiz. Nih, yang terakhir nih, yang paling gampang. Titik buhul F. Coba Agnes kerjakan lagi, Agnes. Ya, Bu. Benar, Bu. Gampang banget. Buset dah. S7-nya sama dengan 6 kN. Itu tarik. S8-nya sama dengan S6, yaitu 12 kN. Itu tarik juga. Easy. Easy, Bu. Lihat ya. Ya, Bu. Ya, pintar banget ini Agnes. 2 kali benar. Ya, baik Mantap, karena... Saya juga 2 kali, Bu. Saya juga 2 kali, Bu. Iya, Saya iya. juga, Bu. Ya, semuanya Sekali. pintar. Ini dikasih. Ya, baik karena tadi Ibu kasih itu konstruksi rangka sederhananya, pembebanannya, dan juga bentuknya simetris, maka batang 9 sama dengan batang 5, batang 12 sama dengan batang 1, batang 10 sama dengan batang 4, batang 13 sama dengan batang 2. Dan ini tabel hasil perhitungannya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu, dari saya. Udah, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nih, deadline-nya minggu depan ya. Tugasnya harus dikerjakan sungguh-sungguh ya, karena Ibu sudah bilang dari pertemuan awal kalau tugas itu sangat mempengaruhi nilai akhir. Jadi, harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih mau yang... nanya. Oh iya, Agnes, nanya apa? Itu tugasnya nanti dikirim lewat PDF atau Word atau apa? Itu tulis Apa tangan tulis aja ya. tangan? Tulis tangan, Tulis Agnes. tangan. Tulis tangan. Oh iya, Bu. Tulis tangan. Di kertas folio ya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Enggak ada, Bu.
Maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.